Jadi kita mau mewawancarai entrepreneurship nasional. Perkenalkan, nama aku Rifka Zahra dengan NIM 20240210056. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Melati Nur Anei dengan NIM 2024021037. Perkenalkan, nama aku Nurisa Wika Lestari dengan NIM 2024021040. Halo semuanya. Jadi sekarang kita lagi di rumah makan Sekarang kita lagi sama ownernya. Perkenalkan Om, namanya siapa? Nama saya Muhammad Firdaus. Apa motivasi utama dalam memulai bisnis? Kalau motivasi mungkin latar belakang orang beda-beda ya. Ada yang karena terpaksa, ada yang karena emang dia pengen mencapai itu kayak gitu. Cuman kalau di sini lebih ke memang kita khusus terkenadi ya. Latar belakangnya emang orang tua itu punya cita-cita lah kayak gitu. Jadi bermula dari sebuah ide, akhirnya jadilah restoran ini kayak gitu. Paling itu sih kalau motivasi di sini ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana entrepreneur tersebut menerapkan prinsip effectuation dalam mengembangkan bisnis? Pemahaman saya pribadi sih lebih ke namanya bisnis kan kita gambling ya. Nggak semua apa yang kita rencanakan itu bisa tercapai kayak gitu. Makanya kita harus punya kemampuan fleksibilitas dalam menilai sesuatu. Jadi yang tadinya kita punya rencana plan A, kita harus menyiapkan plan B dan C-nya kayak gimana. Jadi itu sih, jadi kita bisa lebih fleksibel dan lebih cepat untuk perbaikan. Akhirnya mengurangi hambatan-hambatan dan tujuan kita akhirnya bisa lebih cepat tercapai lah kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, karakteristik kepemimpinan yang seperti apa dalam kesuksesan membangun bisnis? Karakteristik ya, seorang pemimpin berarti ya. Kalau menurut saya pribadi nih, dua hal sih yang perlu diterapkan sama seorang pemimpin. Yang pertama sudah pasti itu adalah ketegasan kayak gitu. Dalam hal apapun dia harus tegas kayak gitu. Karena ketika ketegasan ini berjalan, kita kan pemimpin ngegerakin manusia ya. Manusia bukan kita ngegerakin domba atau segala macam. Manusia mereka itu punya pikiran masing-masing lah kayak gitu. Dan punya keinginan masing-masing. Jadi tanpa ketegasan kita akan terombang-ambing lah kayak gitu. Yang kedua juga kita juga di samping kita satu sisi kita harus tegas, satu sisi juga kita harus manusiawi lah kayak gitu. Harus mudah untuk memaklumin. Intinya sih kita harus mampu untuk mendidik orang lah kayak gitu. Karena kita berurusan dengan manusia sih. Jadi dua hal ini harus ada sih di sisi pemimpin itu. Rasa tegas dan manusiawi lah kayak gitu. Atau lebih pakai hati lah bahasa sekarang. Gitu. Oke, yang selanjutnya, tantangan terbesar apa yang dihadapi dalam usaha dari 1 tahun terakhir? 1 tahun terakhir? Iya. Kalau saya bilang 1 tahun terakhir kan kita sebenarnya baru buka lagi nih. Iya. Kita udah 2 tahun tutup, walaupun usaha ini udah 20 tahun ya jatuhnya. Mungkin lebih ke kalau misalnya pertanyaannya kondisi sekarang pas buka lagi kayak gimana tantangannya. Yang jelas sih karena kita udah tutup 2 tahun, hampir seperti mulai dari awal lagi gitu. Cuman kita ketolong di branding kita di masa lalu bagus gitu di benak konsumen. Akhirnya ketika kita buka lagi, karena pelanggan lama itu banyak, ketika kita buka langsung rame kayak gitu. Walaupun udah tutup 2 tahun. Jadi prinsip kita yang menjaga ikatan kita dengan konsumen itulah yang membuat kita bertahan sih selama ini gitu sih. Jadi di samping mereka puas, kita juga punya ikatan emosional dengan konsumen kayak gitu. Buka lagi ya. Terus aku mau nanya strategi, kok bisa kayak serame ini lagi tuh? Gimana strategi Kak Daus untuk membangun restoran ini? Yang pertama jelas kita pasti karena udah di dunia zaman sekarang pakai media sosial ya. Kita menggunakan media sosial Instagram, Facebook, WhatsApp. Itu semua materi iklan kita keluarkan kayak gitu. Jadi kita juga menggunakan ads untuk
menggunakan iklan berbayar lah gitu di platform Instagram dan Facebook kayak gitu. Jadi ya ketika buka orang-orang udah pada tahu nih karena masuk ke HP-HP mereka kan. Di samping itu juga kita juga masih menggunakan cara ortodok, yaitu macam bikin banner di pinggir jalan, itu kita gunain. Cuma kalau untuk cara macam kayak ngasih pamflet kayaknya udah nggak kita pakai sih kalau sekarang kayak gitu. Di samping itu kita juga kan punya database ya konsumen lama kayak gitu, dan kita juga punya WhatsApp. Kita kelola sih dari situ. Jadi ketika kita upload, konsumen lama ini bisa melihat status kita ataupun kita broadcast ke mereka kayak gitu. Jadi ketika buka lagi bisa langsung ramai, dan kita juga pede langsung buka lagi itu ramai karena ya banyak konsumen lama yang emang nanyain kita terus di WhatsApp tuh. Jadi sampai saat itu ketika saya buka HP sampai 1000 lebih lah gitu konsumen lama yang kapan buka lagi. Nanya-nanya ya? Iya, nungguin kapan nanti restoran ini buka lagi. Akhirnya pas kita upload kita buka langsung bisa penuh kayak gitu. Ya alhamdulillah kayak gitu. Tapi pas hari pertama buka itu bener-bener langsung serame itu atau kayak cuman beberapa gitu dong? Kita kan buka memang di momen habis lebaran, liburan. Itu emang bener-bener langsung penuh sih. Jadi full book itu selama sepekan lah gitu, full book di sini. Karena kita kan jenis restoran atau jenis usaha yang sifatnya itu entertainment ya, atau wisata. Jadi emang ramainya itu penuhnya biasanya di hari-hari libur seperti weekend ataupun tanggal merah kayak gitu. Makanya ketika awal buka ya langsung penuh kayak gitu, langsung ramai. Jadi ini tuh awalnya tuh restoran dulu apa langsung pemancingan? Kalau ngeliat dari sejarah, usaha ini kan tadi saya bilang sudah 20 tahun ya. Kalau awalnya itu bertahap dari budidaya ikan dulu, masih di bawah tahun 2000-an lah. Terus di atas tahun 2000-an, baru mulai tuh dikit-dikit dari budidaya ikan beralih ke pemancingan. Sambil ada warung-warung kecil, lama-lama ya kita rubah dari warung kecil jadi rumah makan, dan kita coba terus upgrade sih sampai sekarang, naik level terus kita usahakan kayak gitu. Kalau boleh tahu ini bukanya jam berapa dan tutupnya juga jam berapa? Kita buka kalau di hari biasa jam 10, tutupnya jam 6 sore. Cuman kalau di Sabtu Minggu atau di hari libur nasional itu kita buka dari jam 9, tutup jam 6 sore. Dan kita ada hari libur kita, jadi setiap hari Jumat kita tutup sih di sini kayak gitu.